Selamat siang SMKN 11 Bandung dan narasumbernya dari Bapak Marzuki. Bisa mendengar suara saya? Bisa Bu. Oh ya, baik. Untuk saat ini pada pukul 11 pesertanya baru ada 200, tapi kita tetap akan berjalan. Nanti ketika ada peserta yang ketinggalan, materi akan di-share melalui grup Telegram atau grup yang lain yang sudah disediakan oleh SMKN 11 itu. Saat ini saya Dianing Tias dari Direktorat SMK akan membantu SMKN 11 Bandung untuk menjadi host pada materi Internet of Things hari ini. Ini adalah 2 sesi terakhir dari Internet of Things, di mana peserta sebelumnya sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga hari ini. Gitu, kami harapkan bahwa kita tetap terus untuk mengikuti sesinya, di mana setiap masing-masing sesi itu pasti akan berbeda topik pembelajarannya, dan nantinya akan ada informasi mengenai tugas akhir dan segala macamnya tentang tugas akhir untuk pada sesi yang terakhir nanti. Gitu. Jadi 1 jam saya akan kasih waktu, 1 jam ke depan saya akan berikan waktu kepada SMKN 11 Bandung, dan tentunya dengan pemateri. Nanti akan ada sesi tanya jawab di menit-menit terakhir. Jadi tolong untuk para peserta siapkan pertanyaan yang memang benar-benar akan membantu peserta nantinya untuk melaksanakan tugas atau untuk mengajar gimana caranya nanti akan diaplikasikan ke siswa gitu. Jadi saya mohon untuk partisipasi aktifnya dari peserta bisa ditanyakan melalui chat yang ada di Webex atau di Q&A yang ada di Webex ini. Nanti dari moderator dari SMKN 11 Bandung akan membacakan pertanyaannya yang akan diteruskan kepada narasumber. Baik, untuk waktunya ini udah telat 5 menit, mohon maaf sebelumnya. Untuk waktu 1 jam ke depan saya akan berikan kepada SMKN 11 Bandung yang akan dipandu oleh Ibu Silvi, lalu akan diteruskan dengan pemateri. Terima kasih, selamat mendengarkan materinya. Baik, ya. Terima kasih Ibu Tias. Bisa kita mulai sekarang aja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu peserta KKGS IoT tahun 2020. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan rutin kita. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa materi dari pertemuan 1 sampai 8 sudah terupload di link Google Drive https://bit.ly/materi KKGS, dan untuk koordinasi 2 arah Bapak dan Ibu bisa bergabung di grup Facebook pada link https://bit.ly/KKGS IoT 2020 grup FB. Grup tersebut sebagai sarana program keberlanjutan juga dari IoT untuk guru-guru. Kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir sekaligus feedback pada link https://pinyo.com/feedback KKGS. Baik Bapak dan Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang irigasi cerdas pada revolusi industri 4.0 yang akan disampaikan oleh Bapak Marzuki Syafirin MKom dari PPTIK Foundation. Kepada Bapak Marzuki kami persilakan. Baiklah, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian para peserta KKGS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marzuki. Sekaligus saya akan kasih slide sebentar ya. Saya adalah Ketua PPTIK Foundation, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pendampingan inkubasi tentang startup terkini. Sekaligus saya adalah salah satu tim peneliti di PPTIK ITB, bergabung dengan Pak Gus Koco dan Bu Maria dalam satu tim, terutama tentang Big Data dan IoT. Itu kemudian selain itu saya juga adalah seorang tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung yang saat ini sedang menyelesaikan
studi S3-nya di Elektro dan Informatika ITB. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa fenomena yang menarik dalam kehidupan kita. Maaf ini Bu, kenapa saya nggak bisa save file ya? Oh ya, oke. Sebentar. Hostnya siapa ya? Nggak bisa ya, Pak? Iya, nggak bisa ini dicentang di Yep. apa di. Harus saya cek dulu ya. Halo? Ya, silakan Pak Marsuki. Dicoba lagi. Oh iya, ini bisa. Ya, Pak ya. Iya. Bentar ya. Oke. Tadi kemudian berarti saya adalah kolaborasi di beberapa hal. Dan memang terakhir saya membimbing beberapa SMK baik dari beberapa daerah, kita di PT LSKK, yaitu tentang IoT pertanian. Salah satunya adalah irigasi cerdas. Bapak Ibu sekalian, bagaimana memposisikan diri teman-teman di SMK dan dengan kolaborasi mitra di PPTIK Foundation, PPTIK ITB, laboratorium atau konsorsium Lab IoT, itu kita lihat fokus kita adalah user experience, sebetulnya gitu. Kemudian IoT itu sendiri, dan artificial intelligence dengan data besarnya, big datanya, kemudian kita akan duduk bersama dengan mitranya mencari solusi apa yang terbaik bagi bangsa, bagi kemajuan kita teknologi ke depan, bagi siswa kita dan bagi mahasiswa di perguruan tinggi, atau bagi pencari pekerja. Ini fokus kita untuk kolaborasi, jadi ada user experience, kemudian pengembangannya, dan intinya adalah titik ketemunya kita akan mencari solusi yang terbaik untuk teknologi yang akan kita kembangkan, terutama yang base-nya adalah IoT. Dan kemudian bagaimana mitra dengan PPTIK ITB berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sebelah kiri di slide saya, itu ada IoT, Android, website gitu dan seterusnya. Kemudian ITB itu akan bicara di data center, berkumpulnya seluruh data dengan banyak sensor dan aktuator atau banyak objek yang tersebar secara nasional. Kemudian kita akan bekerja di sisi mitra yang konektivitasnya akan dihandle oleh edge server atau server tepi untuk mengkomunikasikan data center dengan perangkat yang kita buat. Ini yang kolaborasi yang akan kita terus usung ke depan. Dan seperti di slide saya yang di awal, bahwa gotong royong itu kita punya tagline membangun negeri dengan IoT. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebetulnya teknologi IoT itu tidaklah berdiri sendiri. Jadi kalau kami membaginya dalam 4 tataran Bapak Ibu sekalian. Tataran yang paling bawah itu adalah tataran instrumen. Tataran instrumen adalah apa saja instrumen yang bisa mendukung kemitraan kita bersama. Salah satunya IoT, tentu perangkat jadi penting, alat jadi penting, sensor jadi penting, microcontroller jadi penting, dan instrumen-instrumen di level bawah jadi penting. Tapi instrumen itu akan dibangkitkan pada tataran 2
yaitu sistem informasi, supaya instrumen itu betul-betul bisa digunakan pada aplikasi atau terapan di masyarakat kita. Atau mungkin akan jadi satu produk yang memang punya uniqueness di sekolah kita, atau di siswa kita, atau di startup yang kita bangun di sekolah-sekolah kita. Layer di atasnya, layer 3 atau layer 2, kalau saya mulai dari nol, itu tataran bisnis intelijen. Sebetulnya bukanya nilai bisnis dari teknologi terkini, kita kembali bahwa teknologi terkini itu adalah teknologi yang services oriented, orientasinya layanan. Orientasinya layanan. Pada tataran bisnis intelijen, kita menyiapkan layanan data, infografis dan sebagainya, kemudian kemudahan. Intinya adalah data bisa diakses dengan cepat, murah, kemudian salah satu kata kuncinya datanya adalah data nasional. Jadi kedaulatan data nasional kita ada. Kita berharap ITB akan terus eksis dengan penyiapan infrastruktur untuk pengembangan data centernya. Dan tataran terakhir itu adalah tataran gamifikasi, bagaimana sistem IoT yang kita kembangkan, perangkat yang kita kembangkan, aplikatif yang kita kembangkan, tetap digunakan masyarakat dengan satu konsep gamifikasi. Gamifikasi sebetulnya kita buat adalah keterkaitan secara tanpa sadar atau kebutuhan gitu pengguna atau user untuk menggunakan peralatan atau produk-produk yang muncul di kita. Itu tataran pada gamifikasi ini biasanya vendor dan unit-unit level di atasnya. Nanti kapan-kapan kita akan diskusi lebih panjang bagaimana satu tataran sampai ke tataran atas dikonsepkan dalam sebuah mitra. Ada yang menarik Bapak Ibu dan sekalian. Kita gagap dengan revolusi industri 4.0 sehingga muncul education 4.0, kemudian tenaga kerja 4.0, semua diembel-embeli 4.0. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca, sebetulnya ini kan muncul di Jerman yang dipublikasikan oleh 3 orang ilmuwan di Jerman dan pebisnis. Kalau kita lihat, revolusi itu kan dibagi 4 Bapak Ibu sekalian. Revolusi di level awal adalah ditemukannya mesin uap. Manufaktur tadinya kan dari agrikultur, kemudian pindah ke manufaktur, ditemukannya mesin uap untuk memproduksi hasil pertanian menjadi bahan jadi. Itu yang revolusi pertama. Tetapi revolusi kedua ini agak berbeda, ditemukannya electrical. Sehingga mass production, produksi massal itu terjadi di sana. Tapi itu lebih kepada konsep pengembangan Henry Ford di mobil. Kemudian yang ketiga adalah otomatisasi sebetulnya. Robotik muncul di revolusi ketiga. Manufaktur sudah dibantu dengan robotik, otomatisasi dan sebagainya. Yang menarik di kita semua di dunia pendidikan, di orang tua, di masyarakat kita selalu berpikir setiap ada revolusi tentu akan menggurus tenaga kerja. Ini yang muncul di pemikiran kita. Saya ingin semua kita balik. Justru dengan munculnya revolusi industri, justru tenaga kerja semakin terbuka, gitu. Terutama kita yang menggunakan teknologi terapan, SMK, kampus dan seterusnya. Mereka yang menyiapkan labor 4.0. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, di industri 4.0 itu sebetulnya customize kata kuncinya sebetulnya. Salah satu yang paling penting adalah ada kata-kata smart di depannya. Automation tetap dipakai, otomatisasi tetap dipakai, tapi smart menjadi penting. Apa smart itu? Smart itu adalah memastikan semua komponen fisikal di dalam manufaktur dipindah ke dunia cyber, gitu ya. Itu maka di revolusi 4 itu cyber physical system. Ini yang menggarisbawahi perkembangan itu. Kenapa saya bahas ini? Supaya kita akan lihat di mana IoT itu. Di mana IoT, kenapa IoT itu jadi penting gitu. Kemudian kenapa kata smart harus muncul di teknologi yang terkini.
Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sedikit ulas tentang revolusi? Kata kuncinya cyber physical system, memindahkan secara fisik manufaktur, bisa dilihat, dipantau atau dikontrol dari dunia cyber. Website jadi penting, mobile jadi penting, server jadi penting, data center jadi penting, dan komunikasi data jadi penting. Bapak Ibu sekalian, ini saya bahas sedikit bahwa pendorong revolusi setelah ditemukan di Jerman itu, mereka cari tahu beberapa tahun 2013 ditemukanlah bahwa pendorong revolusi industri 4.0 itu adalah kata kuncinya adalah IoT dan IoT, Internet of People, menggunakan manusia, penggunaan internet dalam intervensi terhadap sistem pada manufaktur. Yang kedua, Internet of Things, menggunakan mesin yang bisa berkomunikasi dengan mesin dengan minimalisasi intervensi manusia. Ini yang muncul di mereka. Jadi itu yang menyebabkan interoperabilitas dalam revolusi 4.0, M2M. Jadi pabrik itu bisa dilihat dalam bentuk cyber physical system gitu. Dan kemudian beberapa turunannya ke bawah. Transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan mandiri. Hati-hati di keputusan mandiri. Berarti sistem yang kita buat harus mampu melakukan switch dari pekerjaannya jika dalam sistem ditemukannya trade-off. Jadi kalau Bapak, Ibu dan sekalian membuat sebuah sensor atau untuk smoke detector gitu ya, kalau dia ada trade-off di satu titik, misalnya di server tepi, apa yang harus dilakukan supaya sistem tetap berjalan tanpa pantau? Ini yang yuk kita sama-sama berpikir dan bagaimana menghandle-nya gitu. Kebetulan memang kita beberapa tahun terakhir, mungkin dari 2015, 2014, kita memang intens untuk melihat itu, diskusi-diskusi kita bangun untuk itu. Itu tentang pengantar di awal saya, revolusi industri 4.0. Ternyata ada dua, kalau IoT mungkin ya Bapak Ibu sekalian saat ngupdate di Facebook, itu tentu Internet of People, manusia menggunakan internet untuk melakukan sesuatu, itu internet. Tapi yang menarik adalah IoT. IoT ini sebetulnya kajian lama tahun 90-an, tetapi masif sekarang setelah dilihat penggunaannya begitu masif, merubah manufaktur tadi kepada revolusi 4.0. Lanjut ya. Internet of Things. Sebetulnya apa Internet of Things itu? Banyak orang gagal, Pak Ibu sekali. Internet of Things, yang penting ini bisa kekirim ke satu server, ke Azure atau apa, ini adalah Internet of Things. Oke, secara simpel benar gitu. Secara simpel definisinya benar. Tapi kalau kita lihat adalah sistem perangkat komutasi yang saling terkait. Kemudian dia rupanya mesin digital, dilengkapi oleh ID. Jadi setiap perangkat itu dilengkapi oleh ID. Kemudian dia terkait dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan transfer data melalui jaringan tanpa intervensi manusia. Saat kita pasang smoke detector, dia akan terus kirim bahwa ini tidak ada asap, dalam beberapa menit tidak ada asap. Begitu ada asap, dia langsung send ke asap. Komunikasinya adalah mungkin nanti sederhananya, kalau sebuah ruang tertangkap ada satu titik api, maka aktuator atau tim penyemprot akan gitu nyemprot. Loh kan sudah ada Pak. Oh iya betul, memang sudah ada. Tapi kita bicaranya tentang revolusi 4.0. Apa itu? Kalau yang ada sekarang, based on PLC, based on dengan otomatisasi, kalau ada api, dia nyiram. Kalau ada asap, dia nyiram. Kebutuhannya meningkat. Bagaimana kalau asap itu adalah asap rokok? Deteknya ada butuh kecerdasan lebih untuk menentukan. Harusnya dia nyiram, tapi dia tidak melakukan penyiraman terhadap titik api, karena itu titik apinya cuma rokok. Yang muncul bukan siram, tapi adalah satu speaker, Bapak dilarang merokok dalam ruangan ini. Ini menariknya. Disinilah menariknya Internet of Things dibanding dengan sistem otomatisasi yang sekarang sering muncul di ranah kita gitu.
Jadi kemampuan M2M, kemampuan komunikasi satu dengan lain tadi. Sensor ngobrol dengan komputer, dengan server tepi akan ngobrol dengan data center akan ngobrol lagi dengan worker. Kalau di kita sebut worker, tapi sebetulnya kita sebut backend, satu aplikasi yang khusus melakukan logically terhadap data yang masuk secara nyata, kemudian terhadap aturan rule yang harus dilakukan terhadap sistem itu sendiri. Di situ artificial intelligence perlu ditanam, sebetulnya tidak terlalu tinggi, yang penting condition gitu, dan seterusnya. Semakin banyak, semakin masif data masuk, semakin unstructured, semakin tidak terstruktur data yang masuk, masa machine learning jadi penting, artificial intelligence jadi penting, administrator data jadi penting. Saya berharap SMI Bangsa ini bisa saling berkolaborasi, karena ini dikerjakan oleh PPTIK Foundation sendiri, Laboratorium IoT sendiri, kemudian PPTIK ITB sendiri, atau teman-teman di SMK itu sendiri. Tentu ini tidak akan bisa kita capai, karena kita 20 atau 30 tahun tertinggal, Bapak Ibu sekalian, di teknologi ini. Kita harus berkolaborasi, SMK dengan NGO, dengan kampus, dengan yayasan, semua elemen bangsa, yuk ngobrol di level ini. Percayalah, ini hanya teknologi kecil nampaknya, tapi begitu muncul dia akan banyak efek terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang menarik adalah Internet of Things. Pahami sedikit bahwa di level cloud, antara cloud dan alat itu ada sensor tepi namanya, it's node, yaitu sebuah node yang menghantarkan kita ke data center. Kenapa? Ini adalah it's node, ini adalah satu tataran komunikasi di level terdekat dengan alat. Dengan alat. Untuk apa? Kalau dia untuk mereduce waktu, kalau dia data center itu adalah sekumpulan data yang unstructured, kumpulannya banyak, kemudian besar gitu. Ada logically tertentu, unstructured kata kuncinya. Butuh satu mekanisme supaya data itu bisa diambil cepat, bisa ditransfer cepat ke alat yang ada di level layer paling bawah, instrumen. Ini tentunya ITSNet. Kalau tadi dilihat di depan antara Mitra dan ITB, di tengah kami sebut RMQ, salah satunya contohnya itu, contoh ya Pak ya. Tadi RMQ akan jadi server tepi untuk mengatur sirkulasi data dalam keadaan real time, waktu nyata. Itu yang di slide keberapa tadi saya letakkan. Nah ini, konsep ini harus selalu kita lihat. Ya. Jadi tidak hanya semerta-merta kita membuat alat, kemudian bisa connect ke ThingSpeak, ke Blinks, ke Azure gitu. Kita berpikir ini sudah selesai. Ini sudah selesai, itu yang sering terjadi di kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak, ini butuh banyak tataran 1, 2, 3, dan 4 kalau bisa. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, Gojek itu kalau Anda tidak lagi beli GoFood-nya, dia akan kasih tahu, hari ini Anda tidak makan, gitu. Itu gamifikasi itu. Oh iya, saya belum makan. Mungkin mengingatkan orang-orang yang lupa untuk pesan di GoFood, gitu. Menariknya di situ. Sehingga orang menggunakannya menjadi hal yang perlu atau justru membantu mengingatkan. Walaupun ada beberapa hal kita kadang berdebat tentang kata-kata privasi sekarang. Saya akan lanjutkan, kalau peralatan nanti lebih mudah, mungkin kita akan diskusi panjang, Bapak Ibu sekalian bisa pas lihat link-link kita, untuk dapatkan bagaimana membuat alatnya, bagaimana mengoneksikan alatnya. Jadi itu mudah, bukan mudah, informasinya sudah tersedia, teman-teman SMK yang pernah terlibat dengan kita juga sudah men-share-nya, yang PKL ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat roadmap di Internet of Things, roadmap di Internet of Things. Sekarang kita 2020 sampai akan ke depan, tapi lihatlah tahun 2000 RFID tags itu sudah dipakai di manufaktur. Barang saat dikirim dengan RFID sudah ketahuan barang sampai di mana, sudah di stasiun mana, itu terus dilakukan. Walaupun sekarang intervensi manusia masih ada. Kalau kita lihat saat kita ngirim paket di salah satu ekspedisi, setiap sampai ke satu node mereka input alat barang sudah sampai di sini, sedang dikirim ke kurir. Sebetulnya itu. Kalau itu kita lihat, itu adalah teknologi terbaik, ternyata kita, berarti di sebelah sana 20 tahun Pak Ibu sekalian kita tertinggal. 20 tahun kita tertinggal dari teknologi yang ada ini.
Sementara 2020 itu perhatikan di sebelah kanan software agent dan advanced sensor fusion. Titik yang di 2020. Apa maknanya? Softwarenya itu sudah independen. Tadi saya kutip di depan adalah keputusan mandiri. Software agent itu adalah dia mampu melakukan sesuatu jika mana sistem mengalami trade-off. Kemudian yang kedua, advanced sensor fusion. Jadi gabungan, tidak lagi kalau kita lihat di smoke detector, tidak lagi smoke detector ya smoke detector, tidak. Dia ada sensor lain yang lihat smoke detector ini apa gitu, di mana, titik mana, di koordinat berapa, di ruangan mana smoke detector itu sudah mulai masuk baru. Apakah smoke detector ini sudah termasuk kategori kebakaran atau cuma asap rokok? Itu sudah masuk. Fusion itu jadi penting. Nah, harusnya kita berada pada level itu. Itu yang pertama. Tapi kalau lihat pada garis tengah, teleoperation and telesurveillance. Jadi operationnya itu bisa kita handling dari jarak jauh, bisa diremote dari jarak jauh. Kita bisa mengaktifkan sensor, mematikan sensor, mengaktifkan aktuator hanya dari rumah. Dan statusnya kita bisa lihat. Ini yang penting di kita. Di Internet of Things. Mungkin beberapa materi kemarin sudah disampaikan, saya tidak ikut, saya cuma mengambil garis tegasnya supaya teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa melihat kemunculannya di mana dan memposisikan diri kita pada layer yang mana. Gitu. Sekarang 2020. Dan kalau kita mau mengejar di sana tanpa kolaborasi, tanpa bermitra, kita tidak akan capai itu. Kalaupun bisa, kita akan bicara post mahal atau justru produk yang kita buat di level startup atau SMK atau apa perusahaan yang kita bangun itu terhenti hanya pada tidak ada penggunanya. Kita akan kalah di bom dari Cina, dari luar gitu, alatnya murah, kemudian bisa dipakai masif, sistemnya bisa digunakan banyak hal. Nah, Bapak Ibu sekalian, IoT adalah salah satu teknologi yang mendorong berkembangnya ekonomi digital. Di awal saya katakan bahwa jangan sampai revolusi itu kita langsung berpikir berarti lulusan kita nanti akan tidak terserap gitu. Berpikir kita sebagai tenaga pengajar berpikir berarti kita harus out of the box berpikirnya gitu. Tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Kita harus lihat perkembangan terkini. Jadi terbalik Bapak Ibu sekalian, bila mana revolusi industri itu akan menggerus tenaga kerja, tidak. Justru semakin terbukanya lapangan kerja, berpikirnya seperti itu. Internet of Things itu digitalisasi services, gitu. Industri 4.0 itu hanya satu komponen manufaktur. Dan apa manufaktur yang sudah siap dengan IoT kita sekarang di revolusi 4.0 itu, saya ragu untuk mengatakannya. Beberapa kali kita diskusi, saya ragu mengatakannya. Bahkan di pemerintahan kita membatasi IoT itu hanya bisa diadopsi oleh industri makanan, pakaian dan seterusnya gitu. Tidak pernah bicara ke pertanian, perikanan, apapun itu. Padahal terbalik nih. Justru revolusi industri tadi kalau kita lihat kata kuncinya, sebetulnya kita akan masuk ke berkembangnya ekonomi digital. Lihatlah Gojek, lihatlah Traveloka. Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi kemana-mana, hanya Traveloka. Bapak Ibu sekalian bisa pesan tiket. Lihatlah Shopee. Bapak dari ibu dan dari rumah bisa datang dengan hanya memegang handphone. Digital service. Smart product jadi penting. Jadi ada beberapa banyak dalam slide ini saya membagi dia dua, smart factory dan smart product. Smart factory pabrik, tadi manufaktur dan seterusnya. Ayo kalau mau masuk ke sana, tapi smart product itu adalah yang bisa dibuat oleh anak-anak kita. Bisa dibuat oleh mahasiswa SMK, walaupun dia baru kelas 2, kelas 1. Kami sudah buktikan. Kami sudah buktikan mereka dengan kita 4-5 bulan atau 6 bulan kita coach, mereka mampu membuat produk-produknya. Kita harus optimis untuk itu. Smart product jadi penting. Tapi tadi ekonomi digital itu membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Bapak Ibu sekalian hanya jualan online, apapun itu bisa dilakukan bila mana kita menggunakan dua teknologi itu, IoT dan IoP, Internet of Things dan Internet of People.
Nah, kata smart, kenapa di depan saya katakan smart irrigation? Apa irigasi cerdas gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari Wolfgang Mas dengan Sabine Zazen tahun 2007, dia mendefinisikan ulang apa itu produk, apa itu smart. Jadi smart produk itu lihatlah keywordnya, tertanamnya kemampuan komunikasi pada waktu nyata pada suatu produk. Tertanamnya kemampuan komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma satu arah, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma satu arah ya. Tertanamnya kemampuan komunikasi pada waktu nyata pada satu produk. Itu kata kuncinya. Tetapi ada requirement R1, R2, dan R3. Kata kunci kedua adaptation. Kemampuan produk kita beradaptasi. Gitu. Beradaptasi terhadap situasi, kebutuhan, kemudian perubahan. Jadi kalau kita buat produk, lihatlah jam tangan. Dipakai jam yang sama bisa pindah. Oh, ini trennya anak muda suka lari, jogging. Maka smart produknya jam itu akan terus melihat, oh ya, Anda detak jantungnya sekian, sudah berlari berapa langkah, Anda bangun tidurnya agak lama, agak lambat. Komunikasi itu dia bangun. Mungkin komunikasinya boleh berkomunikasi dengan mesin to mesin dengan IoT-nya, atau justru berkomunikasi komponen satu dengan sensor-sensor yang ada di dalam produk itu sendiri. Itu di bundelnya, bundel produknya bisa bicara itu. Kata kuncinya itu di smart product. Bentar ya, ini oh ya, ini ada beberapa hal ini yang kita coba buat ke lab tempo hari, dan ini Bapak-Bapak bisa, Ibu sekalian bisa akses di Sigfox Indonesia, karena kita sebetulnya kita kerjasama dengan Sigfox Indonesia. Ada beberapa, ada ini adalah anak-anak magang di kita. Kelihatan videonya Bapak Ibu sekalian? Sekarang kita di sini sudah berada di di mana kebun ini adalah hasil penerapan dari internet. Kami di sini sudah memiliki 3 zona, di mana yang ini adalah zona pertama. Kita menggunakan media pagi, atau juga di bawahnya itu kita sudah menggunakan tanah. Di sini sudah terdapat sensor kelembapan tanah atau sensor soil moisture. Kita menggunakan yang kapasitif karena lebih tahan lama. Sensor ini akan membaca kelembapan tanah yang kemudian dikirim datanya ke server dan ke radio. Selanjutnya kita maju ke sini, yaitu zona 2. Ini sistem penyiramannya itu makan waktu. Jadi tanaman seri rezeki ini tidak bisa siram setiap hari, tapi ada waktu penyiraman tertentu. Jadi untuk penyiraman ini dilakukan 2 hari sekali, tidak perlu setiap hari. Nah, untuk pengontrolan tetap saja kontrol. Nah, untuk zona ketiga ini kita menggunakan media tanam itu menggunakan sabut kelapa, dan tanaman yang kita pilih itu tanaman anggrek. Karena tanaman anggrek itu tidak bisa disiram setiap hari, karena jika tanaman anggrek mendapatkan menyerap air terlalu banyak, maka tanaman itu akan layu, dan jika kekurangan pun maka tanaman itu akan kekeringan. Jadi kita di sini menyiramnya menggunakan sensor water flow, di mana sensor itu akan menghitung jumlah debit air yang dikeluarkan. Jadi kita tidak perlu khawatir air akan berlebih menyiramnya ataupun kekurangan. Nah, seperti itu. Nah,
SO ini untuk baca yang sensor ini level high atau di mana volume air itu penuh. Dan yang kedua level medium itu kondisi air di dalam teknis. Dan yang terakhir level empty atau kosong, dan tentunya yang tidak kosong. Jadi kita tidak perlu melihat membuka tutupnya jumlah air yang tidak perlu karena sudah dibaca oleh Nah, bagaimana untuk pengisiannya? Pengisiannya kita sudah memakai solenoid valve, di mana solenoid valve ini adalah satu otomatis yang fungsinya sama dengan kerannya. Jadi kalau yang ini kerannya itu secara manual, tapi kalau yang ini secara otomatis atau melalui modul relay yang sudah Nah, untuk semua sistematika penyiraman ini, kita sudah ada panel. Panel ini merupakan alat yang bekerja sebagai pengontrolan air. Nah, di sini ada rangkaian relay. Nah, rangkaian relay ini yang tadi sudah terhubung ke penyiraman yang 3 zona. Penyiraman itu sama menggunakan solenoid valve. Nah, ini itu fungsinya sebagai otomatis zona 1, zona 2, dan zona 3. Lalu ini adalah water flow yang tadi digunakan untuk membaca debit air pada zona ketiga. Kita di sini juga sudah memiliki pompa yang merupakan sumber dari tangki penampungan ini. Jadi air didorong untuk mengaliri ke zona-zona. Nah, sudah lihat kan tadi penjelasan mengenai kebun IoT ini merupakan penanaman dari sektor pertanian. Untuk komponen itu sangat mudah didapatkan dan kita hanya tinggal merhatiin saja. Kemudian untuk penerapan itu kita bisa meningkatkan kualitas dari hasil panen sendiri. Nah, harapan saya untuk IoT ini, semoga IoT ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dan membantu dan menopang perekonomian. Oke. Tadi adalah Nazrin, salah satu siswa magang di kita, itu SMK 1 Cimahi, dan beberapa tim. Jadi ini tim ada dari Soreang, kemudian ada dari Banten, kemudian ada mahasiswanya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di slide yang sekarang, ada alur sistem, ini ada alat, ini microcontrollernya saja, yang mengatur zona per zonanya, kemudian terhubung ke internet ke messaging broker gitu ya. Kemudian dari messaging broker, perhatikan sebelah kanan, back end. Ada satu server, ada server kecil yang fungsinya mengatur logika untuk menggabungkan beberapa sensor fusion sensor untuk menentukan kapan nyiram, berdasarkan sensor berhenti nyiramnya kapan, nanti kita akan lihat. Semua itu kemudian dilarikan ke big data untuk merekam historicalnya yang bisa dibaca dengan website kalau dilihat di titik tengah, kemudian mobile apps gitu, dan seterusnya. Ini alur sederhana dari sistem irigasi tadi, irigasi cerdas tadi. Kemampuannya adalah melakukan fusi terhadap beberapa sensor, itu sebetulnya dilakukan pada titik pada back end atau worker kalau kami sebut gitu. Oke. Bagaimana kerjanya? Jadi saat sistem, perhatikan ini sederhana sekali. Ada relay, ada node MCU, ada microcontroller, ada kemudian ditanam, diembeddedkan program untuk mengirim menerima.
Apa yang dikirim? Status biasanya. Ini tidak lengkap, flowchartnya terlalu besar. Status apa? Saya sudah menyiram zona 3 sekian menit. Itu status itu dikirim dari microcontroller. Sementara dari atas, dari server itu cuma melihat apakah hidup relay 1, relay 2, relay 3. Sederhana seperti itu, Bapak Ibu. Perhatikan, dan dia terus melakukan koneksi terhadap Wi-Fi-nya secara terus-menerus. Ada kemungkinan komunikasinya putus. Kalau komunikasinya putus, maka pesan di RM key, pesan di server tepi tidak dapat dia consume. Nah, itu yang terjadi. Perhatikan alur kerja dari sistem ini. Dan lihatlah pesan yang datang. Dia berupa string. Kalau dia 8 channel, 8 zona, 8 channel, dia hanya 8 byte. Gitu. 8 byte. Jadi tidak menggunakan data yang besar. Sehingga konsum terhadap baterai itu lebih rendah. Kemudian yang kedua, waktu pengiriman diatur per 2 menit, 5 menit, atau kapan, terserah kita. Itu bisa kita atur di embedded-nya, di program yang kita tanam ke dalam microcontroller. Nah, ini baru bicara microcontrollernya. Kalau tadi dilihat yang diceritakan teman-teman tadi dari SMK 1 Cimahi tadi di Sigfox, itu Sigfox datang ke kita dan salah satu yang mereka bidik adalah produk kita adalah Smart Irrigation. Fusion, kemampuan menggabungkan beberapa sensor tapi dalam satu tataran kerja. Menggabungkan apa saja sensor, water level, water flow, kelembapan tanah, gitu ya. Walaupun terjadwal nyiram, kalau sistem itu dijadwal nyiram bahwa harus nyiram pagi jam 7 selama 30 menit, tetapi pembacaan sensor tanah sudah mengatakan bahwa lembab karena sudah terkena air hujan, maka dia tidak menyiram. Walaupun harusnya dia menyiram. Atau dia menyiram berdasarkan waktu, tapi volume airnya sudah terbaca, sudah melampaui batas yang diperlukan oleh tanaman. Water flow menjadi penting. Dan seterusnya. Ini disebut fusion sensor. Aplikasi agen, apa maknanya aplikasi agen? Jadi saya mundur ke belakang sebentar, ke slide tadi, bahwa aplikasi yang ditanam di sini tidak tahu, dia hanya mengerjakan sesuatu berdasarkan messaging yang dia dapat. 0110 berarti dia akan menghidupkan pompa dengan zona 4, gitu, dan seterusnya. 0011 berarti zona 2, gitu, dan seterusnya. Zona 1. Karena yang relay 1 itu untuk pompa. Ini yang dicontohkan oleh teman-teman yang kemarin mengerjakannya. Bagaimana water flow? Sama Bapak Ibu sekalian, water flow juga ngitung, dan dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya mengcounting air, melakukan jumlah air berapa yang lewat pipanya, kemudian dia kirim ke server. Dari server dilihat tadi oleh backend akan melihat apakah airnya sudah cukup atau belum. Kalau belum, maka backend atau worker akan ngirim perintah ke relay untuk menghentikan penyiraman dan seterusnya. Sebetulnya inilah autonomous agent masing-masing. Yang water flow hanya bicara water flow. Seperti tadi, smoke detector ya hanya bicara smoke detector, dia hanya mendeteksi asap gitu. Tapi ada sensor lain yang bisa melihat asapnya seberapa besar dan seterusnya. Ini juga sama, jadi sederhana, beban kerja sistem jadi kecil-kecil, dibagi, difusionkan, dibagi-bagi. Begitu juga dengan soil moisture, dengan kelembapan. Nah, kelembapan, yang lain-lain digabung jadi satu, inilah yang kita sebut irigasi cerdas. Bapak Ibu sekalian nanti bisa akses codingnya, alatnya, kebutuhannya. Mungkin nanti saya ke Pak Agus Sukoco atau Bu Maria Susanti lewat laboratorium beliau. Dan di sana ada tutorial bagaimana merakit alatnya. Saya yakin bisa cepat dan bisa digunakan. Saya berharap kolaborasinya terus berjalan, dilihat titiknya, kemudian diusung jadi produk di SMK-nya, gitu. Dan
melibatkan konsep pembelajaran yang kuat. Kita berharap tadi IoT tidak bicara pada instrumen alat, tetapi lebih kepada implementasi di banyak tataran. Tataran tadi akan kita bicarakan di beberapa diskusi ke depan supaya lebih masif, lebih bisa diterapkan secara nyata. Dan ini adalah salah satu peneliti juga di kita yang terlibat di sistem aplikasinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsukan Indonesia. Saya di sini perwakilan. Ini dari laboratoriumnya Bu Maria Susanti yang tempoh hari sudah ngisi acara. Sistem edukasi cerdas. Saya percepat saja ya. Sistem yang siswa-siswa maupun pelajar, hotel maupun kita bisa daerah. Kita bisa juga menggunakannya di pekarangan rumah, pekarangan hotel, maupun kita bisa menggunakan lagi untuk penelitian siswa-siswa maupun pelajar. Pengembangan adalah aplikasi cerdas ini terdiri dari perangkat, mobile apps, dan web. Ya, langsung saja kita ke pertama yang dibutuhkan. Oke, pertama kali kita akan mencoba untuk meregistrasi device ini melalui aplikasi mobile untuk admin. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan alat ke arus listrik. Setelah terhubung ke arus listrik, kita coba untuk register melalui aplikasi mobile admin. Selanjutnya kita harus login dulu sebagai admin. Kita login. Di sini terdapat MAC address dari device itu sendiri, yang selanjutnya akan kita registrasikan. Kita klik MAC-nya, kita ketik watering. Untuk tipe sensornya kita pilih aktuator. Selanjutnya kita Kemudian tahapan pertama adalah pembuatan alat, kemudian upload aplikasi microcontroller, di adminnya wajib registrasi alat yang Bapak-Bapak teman. Jadi kalau sebuah SMK, jadi produk dari SMK itu yang berhak meregistrasinya SMK-nya. Jadi saat produk diluncurkan, produk yang bisa jalan itu adalah produk yang sudah diregistrasi dan mempunyai barcode. Itu kata kuncinya. Registrasi itu di admin, di SMK-nya, gitu, di teman-teman semua, di teknopartnya teman-teman, gitu. Kemudian di bagian user itu dia cuma menginstal mobile, kemudian login ke aplikasinya, pindai alatnya, arahkan ke WiFi yang dia punya, scan barcode yang nempel pada alatnya karena itu sudah diregistrasi. Maka dia akan masuk langsung setelah aktivasi di level 6 dan seterusnya sampai ke titik ke-8. Gitu. 8 konfigurasi trigger aktuator, controller, tentukan jenis trigger on, sensor, dan seterusnya. Itu tadi dia on karena jadwalnya sekian, hidup 8 jam dalam satu hari, berarti 3 kali sehari, diputar selama 7 minggu, dan diulang dalam sepanjang hari, berarti dia sudah nyiram terus. Kemudian lagi dipasang, kalau fusion dipasang triggernya, kalau dia hujan jangan nyiram, batalkan jadwal. Dan itu tidak dilakukan pada microcontroller. Microcontroller tadi hanya membaca pesan 1001, 1000, dan seterusnya. Jadi penggunaannya sederhana tapi powerful. Karena ada backend yang ngatur logically-nya, ada server tapi ada database-nya. Ini sistemnya, gitu. Ini tampilannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Kita akan terus bangun diskusinya. Bapak-bapak Ibu sekalian bisa datang ke tempat kami di Lingkar Selatan atau di laboratorium UBL di Bandar Lampung, atau langsung ke gedung PAU lantai 4 di PPTIK ITB, atau juga bisa ke laboratorium kita di STAY ITB. Demikian materi saat ini. Saya berpikir bahwa kolaborasi jadi penting, teman-teman. Ini hal yang sederhana jadi hal besar bisa jadi sederhana dengan kita lakukan bersama dengan teman-teman di SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marzuki Safirin atas materi irigasi cerdas pada resolusi
industri 4.0. Dengan berakhirnya materi tadi, Bapak dan Ibu, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab, mengingat terbatasnya waktu, sudah ada 2 orang penanya dari Bapak El Kadir dari Ibu Mary Andari. Akan kami sampaikan kepada pemateri pertanyaannya, untuk nanti jawabannya akan kita share di grup Telegram. Ya, kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa materinya sudah bisa diupload untuk pertemuan 1-8 pada link Google Drive, dan untuk koordinasi 2 arah kami harapkan Bapak dan Ibu bisa bergabung di link grup Facebook tadi. Ya. Kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir sekaligus feedback. Linknya sudah kami tuliskan di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan Sikon pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Tias. Mangga Ibu Tias. Ibu Silvi, terima kasih juga dari pematerinya Pak Marzuki. Terima kasih banyak. Ini adalah materi yang sangat bermanfaat untuk kita. Selama dalam kurun waktu 1 bulan kita sudah menerima banyak sekali materi-materi yang disuguhkan oleh sekolah pengampu, terutama termasuk dengan para narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Itu pun juga masukan bagi kami para direktorat, para tim panitia dari direktorat SMK yang menjadi host dan menjadi pendengar juga gitu, bahwa kami pun juga belajar sesuatu hal yang baru yang bukan di bidang kami gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali masih banyak peserta yang mengikuti materi-materi yang kami berikan. Jadi ini adalah, saya ingatkan kembali, ini adalah 2 sesi terakhir. Saya mohon kepada para peserta untuk tetap sabar hingga sampai akhir dan mengikuti materi-materinya, tetap menjadi peserta yang tetap aktif walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi kita berusaha untuk tetap memberikan sesuatu yang bermanfaat dan menggerakkan di mana pemikiran kreatif kita dengan adanya belajar daring ini bisa menimbulkan pemikiran kreatif kita yang nantinya bisa diajarkan ke para siswa, nantinya bisa dijadikan bisnis terutama gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada SMKN 11 Bandung dan pemateri hari ini, termasuk para pesertanya. Saya berharap kita akan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berpuasa, dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Saya Dianing Tias, tim panitia dari Direktorat SMK mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.